Ngapunten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, para jamaah Masjid Nurul Muttaqin yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih banyak mendapatkan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, bisa menjalankan ibadah puasa sekaligus menambah wawasan keagamaan kita, dan setiap malam kita isi dengan kegiatan qiyamul Ramadan, sholat tarawih, membaca Al-Quran, zikir dan lain-lain. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan sampai pada detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sehubungan dengan kegiatan yang kita lakukan sampai pada saat ini, kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah padaku. Karena itu, mari kegiatan ibadah yang kita lakukan, taat yang kita lakukan hendaknya didasari dengan ilmu, artinya kita menjalankan sesuai dengan aturan dan peraturan Allah dan ajaran saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika tidak seperti itu, khawatirnya ibadah yang sudah kita upayakan ini akan menjadi sia-sia. Karena bagaimanapun yang namanya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, selalu tidak lepas dari yang namanya syarat. Apakah itu syarat sah, syarat wajib, kemudian rukun, dan tidak kalah penting dari itu semuanya adalah perkara-perkara yang membatalkan. Ini yang paling tidak ketika kita menjalankan ibadah sebagai umat Islam, kita harus tahu paling tidak 4 hal itu. Sehubungan dengan puasa yang kita lakukan sampai pada hari ini, kita harus tahu kira-kira perkara apa saja yang membatalkan puasa. Secara umum dalam kitab-kitab fikih diterangkan perkara yang membatalkan ini dibagi 2. Ada yang istilahnya muftirat, membatalkan amal ibadah sekaligus pahalanya sehingga kita wajib untuk mengulang kembali alias qadha. Juga ada yang namanya muhbitat. Yang ini kadang-kadang banyak di antara kita yang lalai akan perkara ini. Betul memang tidak sampai menjadikan seorang niku kodok siami, tetapi muhbitot itu adalah perkara yang mencabut pahala puasa. Artinya puasanya menjadi sia-sia. Kita saged bayangkan di antara amal ibadah rukun Islam yang 5 niku, yang jaraknya atau waktu ibadahnya paling lama niku siang. Mulai subuh sampai maghrib berapa jam niku? 12 jam lebih, ya. 12 jam lebih kita, kurang lebih 16 jam kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Dan dia membatalkan itu bahasanya muhbitot, perkara yang mencabut pahala atau menjadikan amal ibadah niku sia-sia, mboten wonten ganjarane. Bahasane Kanjeng Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa tetapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Namung angsal luwene tok, angsal ngelak tok, tapi mboten-mboten ganjarani. Kan eman-eman. Paling mboten sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-muhbitat, perkara yang mencabut ganjaran niki wau ada 6. Nomor 1, hibah, ngerasani. Napa sing ngerasani niku? Ngerasani niku ngomongno sesuatu perihal orang lain, jika orang lain itu mendengar dia tidak senang. Kalau sedang dibicarakan, niku hibah. Ya. Walaupun memang itu sesuatu yang benar, sesuatu yang terjadi.
Nah, namanya hibah ngerasain niku mesti terjadi. Lek ngomongaken tiang sanes dengan sesuatu yang tidak terjadi namanya fitnah malahan, bukan hibah lagi. Dan hibah tidak hanya berlaku ketika kita ngomongaken kejelekan orang lain, sekalipun itu perbuatan baik. Semisal memiliki wonten jamaah sinten seumpami. Memang setiap malam sholat tahajud sampai 100 rakaat seumpami loh, seumpami sampai 100 rakaat. Tidak ada yang tahu, yang tahu cuma istrinya. Atau niku ketinggal jamaah sanes, adelok bojone sampean niku lek nek salat di masjid wiritan niku meremai, koyok ngantuk ngono opo sih. Terus sing istri sanjang, lho iya pancen bojoku lek bengi salat tahajud sampai 100 rakaat. Akhirnya berita ini nyebar sak kacuk. Seumpami. Matur niku si pelaku apa? Orang baik yang sholat tahajud 100 naik niki tanglet lho kok iso ro ya wong-wong padahal sing ro mek bojoku tok tangleten bojone ibu sampean ngomong nang wong-wong ta lek bengi aku iku melek sholat tahajud sampai 100 rakaat iku iya Pak aku ngomong nang jajarku lah kalau kemudian si suami ojo ngomong Bu aku gak seneng ngono iku maka secara ndak langsung istri sedang ngerasani suaminya walaupun itu perbuatan baik perbuatan ibadah pokok lek diomongno mboten seneng niku namine hibah. Hibah niki mencabut. Kemudian bohong. Jelas dengan bohong pun semerap menyatakan sesuatu yang tidak terjadi. Namimah, adu-adu. Artinya memindah ucapan dengan tujuan fitnah. Mantun niku wonten sumpah palsu. Hati-hati. Sing pedagang, sing bisnismen, nggih. Lek pancen dereng wonten sing ngenyang, mboten usah terus ngomong-ngomong, lho iku mesti dinyang sakmono katake ngono kok. Jadi hati-hati, sumpah palsu. Juga ada yang tidak kalah penting niki sing kadang tiang boten sadar. Yang disebutkan Kanjeng Nabi niku melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau melihat perkara yang halal dengan syahwat. Niki sing kadang-kadang tiang-tiang boten sadar. Kalau melihat sesuatu yang haram mungkin jelas. Napa sing garai Gusti Allah duka. Ningali bojone wong liya ningali nopo mawon pun perkara sing haram niki jelas. Tapi melihat sesuatu yang halal dengan syahwat niki kadang tiyang mboten sadar. Nopo niku contoh mawon nggih, contoh. Ini kan ningali TV. Terus wonten gambare ten TV, mboten usah nyebut merek tapi mangke sangkaken ngiklanaken kula niku. Wonten gambare mangkok, wonten buahe, wonten ese terus disiram kali setrup abang niku. Ningali TV dengan siang-siang. Terus ningali kali ngelek itu, engkok buka iki enak iki. Iku tok, ngoten tok niku. Dengan syahwat. Syahwat itu maknanya keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat niku disebut syahwat. Ningali ngoten tok, ical Pak ganjaran. Lho sampai ngoten ya sampean. Niki kadang-kadang dia mboten sadar, nggih. Makane niku diatos-atos. Lah yo napa Gus? Kadang-kadang nganu wis cewedhek. Pun kajenge buka pados takjilan setiap tiang sadian ditingali setunggal-setunggal. Enak iki. Dereng adzan lho niki. Batal ganjarane, senes batal posone. Lah terus yo napa lek pancen kita niate takjil, nggih pun dari awal nyanten tenggriya pun angen-angen. Aku pengin tuku kolek di pasar takjil, ndang budal njojog ten tukang kolek, tumbas ndang wangsul niku sing aman. Tapi kalau kemudian dilihat satu-satu kali ngelek itu niki waduh eman-eman. Tanpa kita sadari amal ibadah kita menjadi sia-sia. Karena itu monggolah kita sampun berapa tahun nyuwun dumateng Gusti Allah wa ballina Ramadan pun ditemuaken Ramadan pun saged ibadah poso pun saged taraweh pun saged ngisi kegiatan yang positif di bulan Ramadan. Monggo kita sami-sami meningkatkan level. Kata Imam Ghazali, puasanya orang awam itu adalah puasa yang menahan diri dari makan, minum, perkara yang membatalkan ibadahnya puasa. Monggo kita sami-sami munggah level ten puasa khawas, puasanya orang khusus, yaitu selain menahan diri dari makan minum, kumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan, juga menahan diri dari perilaku yang sekiranya membatalkan ganjaran puasa. Iki monggo sami-sami kita usaha keranten lek mboten turun munggah level.
Pertanyaannya, sampai berapa tahun kita akan membiarkan diri kita ibadah puasa tetapi tidak ada nilainya sama sekali. Dan kalau itu kita biarkan, jangan salahkan. Padahal Allah sudah janji, asyamuli, poso iku aku sing nyediakno ganjaran. Iki sedaya Gusti Allah sing nyediaken. Cuma pahala puasa disimpan kalian Gusti Allah, dan nanti di hari kiamat orang-orang akan sadar betapa besar pahala puasa. Siam ngapunten, salat diterangaken ganjarane sak menten, salate dengan jamaah 17, salat dengan siwak dipingno 70, salatnya orang yang sudah keluarga dipingno 70, salatnya macam-macam. Tapi puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumuli, puasa untukku, wa ana ajzibi, hadis riwayat Imam Bukhari, aku sendiri yang akan memberikan pahala. Salah satunya diterangkan kalian Habib Salim Asyatiri, Sultanul Ulama di kota Tarim sana. Kapan Allah akan memberikan pahala puasa itu? Ketika manusia atau hamba ini sudah benar-benar putus asa. Ketika ganjarannya telas dipendeti tiang-tiang, sik ditambahi dosane tiang-tiang sing nagih, betul-betul putus asa, maka Allah membukakan tabir. Iki lho ganjaran posomu. Kayak sangumu nang surga iki lho. Pada waktu itu orang-orang akan sadar betapa besar pahala puasa itu sendiri. Niku lek wonten ganjarane. Lek mboten wonten, lah niki pun bunuh diri kita. Karena niku lewat pengajian singkat niki monggo kita sami-sami menyadari posisi kita, betul-betul menahan diri sekuat tenaga. Kalau kemudian kita meremehkan, pertanyaannya, apakah tidak cukup 11 bulan kita tidak bisa menahan diri kita? Apakah tidak cukup kita selama ini teledor, tidak waspada? Bahasanya Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wahdaru, kata Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wahdaru, dan waspadalah kalian akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Monggo kita sami-sami saestu-estu mumpung tasik seminggu, apa yang sudah berlalu selama seminggu niki, kita perbanyak istighfar kepada Allah, kita perbanyak doa agar segala yang kita lakukan diterima oleh Allah. Mantun niku di sisa bulan Ramadan niki, monggo saestu-estu betul-betul kita memanfaatkan pandangan kita, lesan kita, pendengaran kita, jangan sampai perkara-perkara ini membatalkan amal ibadah puasa kita masing-masing. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dengan Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mugi-mugi Allah selalu memberikan taufik, hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam. Husnul khotimah ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa jami'a ahwalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.